Halo, welcome back. Sekarang gua lagi bareng sama Godel, sama Ale, sama Den, Ananda. Kita malam ini agak-agak minggir dikit nih, kayak kalian lihat. Sini cuma ada pohon-pohonan doang. Hutan kota yang ada di pinggiran kota Depok. Menurut kalian asik nggak ya kalau kita bikin sebuah kegiatan yang seru dengan membuka portal? Tapi nanti sepertinya akan ada yang menarik, cuma sekedar opening aja buat kalian. Halo, kamu ngapain di situ sendirian? Lihat tuh anak-anak PA. Oh, ini sudah direnovasi. Sumpah. Gua sans banget ya. Le, Ini sih nyawa, bener-bener nyawa tanamannya. kenapa Le? Gua sans banget, Bang. Hah? Gua sans banget ya. Kenapa sans banget? On fire. On fire? Udah lama kan kita. Elah. Duduk di kain hitamnya Bang Le, Itu kayak hitam. biar nggak keluar dari kain. Iya. Satu lagi. Ini masih ada nih satu lagi, Bang. Gua masih ada ular lah. Ya, aman lah. Aman ular mah. Justru jangan khawatirkan ular deh. Nggak usah, di 4 frame aja. 4 frame aja. Oke, kita mulai ya. Bang Nanda boleh. Duduk. Yes. Oke, kita mulai ya. Salwi. Bebas. Oke, kita mulai ya. 3. Iya. Nanti matiin sih, matiin itu. Ngomong lagi. Tinggal itu di mulut. Ini kalau nggak kuat gimana? Sudah. Yuk ngobrol-ngobrol yuk. Hai, malam ini sepertinya memang tempatnya luas, tempatnya banyak penghuninya, tapi sepertinya gua nggak berselera untuk explore karena ada satu orang yang kalian tunggu-tunggu banget. Black Satanic, come here. Men, kita sempat ngobrol sebentar tadi ya. Ini biarin emang nggak boleh mati ya. Tentang banyak banget kejadian di seluruh dunia sebetulnya
yang berhubungan dengan aktivitas sektarian lah ya, sebutlah ya. Ngomong-ngomong, Mr. BS ini Anda masih aktif member atau sudah mundur? Sebenarnya kalau dibilang aktif tidaknya, seperti yang kita tahu ya, bahwa ilmu yang kita pelajari itu tidak akan hilang. Oke. Tergantung dari kitanya mempergunakan hal tersebut terus menerus atau kita cut seperti itu. Oke. Nah, sepengalaman BS waktu di luar ya, banyak banget kegiatan sektarian tersebut yang BS jalanin, mempunyai aktivitas yang sedikit banyak, ini agak serem nih ya, sedikit banyak menggunakan unsur kehidupan. Benar. Karena kalau di jreng gitu nanti terlalu serem ya kali, menggunakan unsur kehidupan. Dan karena di luar sana itu lebih bebas, dan di sini di Asia ya, bukan Indonesia ya, di Asia itu kan kulturnya lebih tertutup untuk hal-hal yang berbau sektarian semacam itu. Benar. Untuk yang sektarian yang semacam yang tumbuh besar di Asia itu beda jenis Ya. Nah, apa ada kode-kode atau isyarat-isyarat kalau ketemu nih papasan di mall atau di jalan, apakah saling komunikasi atau udah gitu aja kayak orang nggak kenal, atau cuma dari auranya yang nggak kasat mata? Oke, sebenarnya yang paling jelas adalah dari yang tidak terlihat tadi ya. Karena kan sangat terlihat jelas dia sebagai apa, dia siapa, dan juga yang di belakangnya siapa saja. Oke, jadi yang nggak kasat mata itu udah pasti saling merasakan aura kehadiran. Nah, Ya. yang kasat mata apa mereka pakai bahasa atau isyarat atau set gitu kayak Naruto atau gimana? Oke, kalau semacam isyarat pasti ada ya. Ada beberapa kode-kode dan ada juga beberapa bahasa yang kita gunakan yang mungkin tidak terdengar oleh orang awam karena vibrasinya lebih rendah biasanya. Oke, bahasa tersendiri satu dua. Kalau dari aura ya udah jelas, tapi karena orang awam nggak bisa ngerasain, mungkin kalau kalian ketemu orang di tempat umum dan ada bahasa anehnya, nah, jangan dulu curiga, bisa aja cuman bahasa anak jaksel. Nah, untuk beberapa kejadian ini tolong dikonfirmasi banget. Ya. Ada sebuah kejadian di luar negeri yang ya nggak bisa dibilang sedikit sih, memakan korban lah. Dan di lokasi kejadian, mungkin kita semua banyak yang kalian yang udah searching di luar ya, ada satu simbol di tempat tersebut, itu tempat umum, tempat hiburan, yang sepertinya secara sekilas itu memang tidak ada hubungannya dengan sekte tersebut. Tapi somehow, pinjam dulu bentar Pak ininya. Di situ kalian bisa lihat gambar hewan berkaki 4 dan ada hiasan-hiasan lucu-lucu kayak di sekolah TK atau di taman-taman hiburan. Gue deketin ke kamera nih. Kalian familiar dengan bentuk ini? Oke, ini cuman rusa kutub doang ya, kambing ya. Oke, di sana gambarnya rusa. Oke. Kenapa gue bilang ini berhubungan dengan ya? Jadi dari aksesoris pun bisa dibedain ya. Benar. Aksesoris, perhatikan. Jadi kalau saya pakai beginian, ini artinya adalah aksesoris. Jadi bukan berarti orang yang pakai aksesoris tertentu itu adalah bagian dari komunitas tersebut, tapi perlu dikonfirmasi lagi atau dari sikap. Biasanya orang-orang yang berhubungan dengan komunitas itu atau sekte-sekte tertentu, mereka punya sikap yang lebih tertutup kepada umum tentang kegiatan mereka dalam komunitas tersebut. Benar sekali. Sebenarnya banyak banget yang pengen gue tanyain, tapi baru-baru ini aja ada banyak kejadian yang berhubungan dengan hilangnya nyawa manusia, coy. Benar. Dan itu untuk dibilang kebetulan itu terlalu kebetulan. Bisa dibilang seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan gua, which mean lu kan pernah menjadi bagian daripada kelompok sejenis itu. Ya. Dan apakah iya
atau tidak itu kan kita nggak perlu jawab. Benar. Tapi menurut sepengalaman lu, apalagi kan lu lama kegiatan di Amerika, Iya. tempat yang lumayan bebas buat organisasi semacam ini. Napas gua ada asapnya coy, dingin rupanya tempat ini. Nah, tempat lu di Amerika banyak banget kegiatan yang sejenis itu dari komunitas tersebut. Sebenarnya Ada nggak sih ciri-cirinya kalau mereka berkegiatan di satu tempat? Nah itu. oke. Ciri-cirinya mungkin sudah terlihat ya di negara ini mungkin. Clue aja dikit aja mungkin Oke. kita bisa notice buat yang pengen menjauhi jadi lebih aware, buat yang Oke. pengen mendekati ya itu urusan lu sendiri. Ya. Tapi ini bukan tutorial ya coy. Jadi ketika ada kemungkinan terjadi sesuatu yang masif Oke. dan sudah sangat jelas kemungkinannya sangat tidak bisa dikontrol, Heeh. biasanya sudah jelas itu salah satunya. Simbol-simbol kah atau ada kegiatan yang sangat spesifik, misalkan kayak di suatu event festival katakanlah ada orang yang mereka datang berkelompok memakai apa aksesoris entah apa bagaimana mungkin. Oke. Sebenarnya kalau untuk simbol-simbol sudah terlalu banyak ya. Mungkin tidak disadari oleh banyak orang. Dan juga itu sebenarnya sangat jelas ya. Maksudnya ketika ada simbol di mana berarti kegiatannya apa dan Ada, gimana. sedang berlangsung. Iya. Kasih satu aja. Apakah itu sebuah simbol atau kebiasaan atau mungkin salam yang biasa mereka gunakan buat identifikasi bahwa ini bagian dari klub gua gitu. Oke. Untuk salam ada. Oh gitu. Iya. Ada berupa gerakan fisik atau suara atau Suara bahasa. yang mungkin bisa dibilang bahasa roh ya. Tak kasat mata jadi ya. Bukan, kita menyebutnya secara real, Hah? tetapi mungkin bahasanya secara bahasa. Menggunakan bahasa aneh. Ya. Jadi kalau kalian mencampurkan sedikit bahasa ini dan bahasa itu akan lebih dekat kepada komunikasi yang cuma kalian dan komunitas kalian yang paham. Ya, semisal ketika ada berbicara seperti ini, Yes. pasti kan ketika di kerumunan kan banyak suara tuh. Nah, biasanya di situ sudah jelas komunikasinya bahwa Gitu. Selain melihat secara langsung kita bisa komunikasi seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman, kalau saudaranya, tetangganya atau anaknya, om yang mulai aneh, mulai banyak diam, baiknya diajak ngobrol. Gitu. Jadi Mr. Beres, nanti kita mungkin sebentar ambil 5 menit. Tadi kan di sini di sana ada channel sama Ale sama Godel juga udah membuka. Itu apa yang dibuka tuh? Oke. Jadi sekilas tadi yang kita lakukan di sini adalah ya kita membuktikan, bukan pembuktian sih lebih tepatnya. Jadi kita menjelaskan bahwa memang beberapa strata atau tingkatan dan beberapa apa istilahnya kita menyebutnya untuk Level lah ya. level, dan memang seperti yang dijelaskan di sebelumnya bahwa pertama memang harus ada pengawasan atau bimbingan, karena itu yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi atau tidak. Kedua, mungkin lebih ke step by stepnya Ya. karena banyak yang mengambil jalur singkat Ya. yang menyebabkan yang datang bukan yang diinginkan, Melenceng lah ya. Iya. Jadi untuk menempuh jalan yang sesat juga bisa aja melenceng. Sedikit konfirmasi, yang tadi dibuka itu menurut pengamatan gue ya, tolong dikoreksi. Dari yang dibaca, yang dilakukan dan dibuka dari diagramnya juga, mungkin kalian yang punya mata yang lebih tajam, kalian akan melihat diagram yang nggak kelihatan di sini. Itu kalau bahasanya orang-orang kota itu ngeling dengan huruf L ya. Ya. Jadi kalian tebak sendiri aja jadi huruf L-nya. Well,
Mr. Black Satanik, terima kasih banyak udah mau datang ke tempat kita. Ya. Capek-capek. Jadi mudah-mudahan nanti demit-demit yang di kampungan begini nggak ikut ke apartemen ya, Mister. Baiklah, guys, mudah-mudahan penjelasan itu sedikit sekali tapi bisa menginspirasikan kalian. Dan ini bukan tutorial. Dia pun sudah berusaha sedikit demi sedikit untuk menempuh jalan hidup yang lebih aman. Jadi tidak ada keren-kerennya. Baiklah, akhir kata, sampai ketemu di kesempatan yang berikutnya.